Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk mengajarkan kalimat tauhid kepada anak-anak kita ketika ia lahir dan ketika mereka hendak menjemput ajal. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, disebutkan di dalam kitab Fadailul A'mal an Ibni Abbas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah walakinuhum indal mauti la ilaha illallah fa innahu man kana awwala kalamihi la ilaha illallah summa asha alfa sanatin lam yus'al an dzambin wahid. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ajarkanlah la ilaha illallah kepada anak-anak ketika mereka mulai berbicara, dan talkinkanlah la ilaha illallah kepada orang yang menghadapi maut. Barang siapa yang pada awal hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dan pada akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, tak satu pun dari dosa-dosanya akan ditanyakan meskipun ia hidup 1000 tahun. Masya Allah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dari hadis di atas kita bisa mengambil sebuah faidah bahwasannya ketika anak Adam lahir dan ketika mereka akan menjemput ajalnya, maka diajarkan bagi kita agar mengajarkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, yang dimaksud dengan talqin ialah duduk di sisi orang yang menghadapi syakaratul maut dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara terus-menerus agar ia ikut membacanya. Ketika melakukan talqin, hendaknya jangan memaksa, karena pada waktu itu ia sedang menghadapi syakaratul maut yang sangat dahsyat. Mental orang yang menghadapi kematiannya merupakan suatu perintah. Masih banyak keterangan lainnya yang mengenai hal ini yang disebutkan di dalam hadis sahih. Disebutkan dalam sebuah hadis yang lain bahwa barang siapa yang ketika matinya mengucapkan la ilaha illallah, maka akan bersih dosanya sebagaimana banjir yang menyapu bangunan. Hadis lain juga menyebutkan bahwa barang siapa ketika matinya dapat mengucapkan la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua dosanya yang telah lalu. Dalam hadis lainnya disebutkan bahwa orang-orang munafik tidak akan dapat membaca kalimat tersebut ketika matinya. Sebuah riwayat mengatakan, ajarkanlah kepada orang-orang yang akan mati dengan la ilaha illallah bahwa barang siapa memelihara anak hingga dapat berbicara,
lalu diajari la ilaha illallah, dosa-dosanya akan diampuni. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa setan akan dijauhkan dari orang-orang yang menjaga sholatnya ketika di dunia ini. Juga diriwayatkan, ajarilah orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang yang dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika menjelang kematiannya adalah orang yang ketika hidup di dunia banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Dalam sebuah kisah diceritakan tentang seseorang yang biasa berjual beli. Ketika menjelang kematiannya, ia ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi orang itu mengatakan, barang ini berharga sekian dan yang ini sekian. Ia tidak dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masih banyak riwayat lain yang menulis tentang contoh-contoh tersebut, tentang tamsil-tamsil tersebut dalam kitab-kitab hadis seperti tercantum dalam kitab Nushatul Basatin. Di samping itu, berbagai peristiwa serupa lainnya juga dapat disaksikan. Kadang-kadang karena dosa yang dilakukan seseorang pada waktu menjelang kematiannya, ia tidak dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dalam sebuah kisah lainnya diceritakan tentang seseorang yang pada saat menjelang kematiannya ditalkinkan kalimat thayyibah. Maka ia berkata, doakanlah aku supaya dapat mengucapkannya dengan lancar. Aku tidak dapat mengucapkannya. Orang-orang bertanya, mengapa? Jawabnya, aku tidak berhati-hati dalam menimbang. Kisah lainnya menceritakan bahwa pada suatu saat seseorang diajari mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika mendekati ajalnya, tetapi orang itu berkata, aku tidak dapat mengucapkannya. Orang-orang kemudian bertanya, mengapa demikian? Jawabnya, pada suatu ketika seorang wanita cantik membeli sehelai kain handuk kepadaku dan aku memperhatikan kecantikan wanita tersebut. Itulah yang menyebabkan aku sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan masih banyak kisah lainnya yang serupa dengan kisah-kisah di atas. Kisah seperti ini banyak ditulis di dalam kitab Tazkiratul Qurtubiyah. Oleh karena itu, setiap hamba Allah hendaklah bertaubat atas segala dosa-dosanya dan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dari hadis di atas, semoga kita semua selalu berusaha untuk mengamalkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, senantiasa menjaganya dan menzikirkannya, sehingga semoga dengan kebiasaan kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga akhir hayat kita adalah husnul khotimah dengan mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.